Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madonna Sintiawati dengan NIM 140222000063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan di SMPN 1 Ciruas menggunakan SLIM 9 Bulian. Pertama, latar belakang. SMP Negeri 1 Ciruas memiliki perpustakaan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, pengolahannya masih manual, seperti pencatatan buku, peminjaman, dan daftar pengunjung. Hal ini menyebabkan data tidak akurat, sulit diakses, dan tidak terorganisir dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem perpustakaan berbasis web menggunakan aplikasi SLIM 9 Bulian. Dengan sistem digital ini, proses pengelolaan data buku dan pengunjung diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat, serta mendukung transformasi digital di sekolah. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Pendataan pengunjung perpustakaan masih menggunakan buku tamu fisik. Saat ini, proses pendataan pengunjung perpustakaan masih dilakukan dengan menggunakan buku tamu fisik. Metode ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data pengunjung. 2. Proses peminjaman dan pengembalian buku. Proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Hal ini mengakibatkan antrian yang panjang dan kesulitan dalam melacak status buku, serta meningkatkan resiko kehilangan atau keterlambatan pengembalian. Yang ketiga, ada pencatatan data buku. Pencatatan data buku masih dilakukan secara manual yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan inventaris. Metode ini juga menyulitkan dalam melakukan analisis data dan pengambilan keputusan yang berbasis informasi. 3. Tujuan penelitian. Pertama, merancang dan mengembangkan sistem perpustakaan berbasis web. Mengembangkan sebuah sistem perpustakaan berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi yang mampu mengelola seluruh aspek operasional perpustakaan, mulai dari pengelolaan data buku, proses peminjaman dan pengembalian, hingga pendataan pengunjung secara real-time dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, menggantikan sistem pencatatan manual. Mengimplementasikan solusi digital sebagai pengganti sistem pencatatan manual yang selama ini digunakan sehingga mempercepat proses administrasi perpustakaan, memastikan data tersimpan dengan rapi dan terstruktur, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang dapat terjadi pada proses manual. Ketiga, ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Memantau langsung proses layanan perpustakaan di SMP Negeri 1 Ciruas. Berdasarkan observasi di SMPN 1 Ciruas telah memiliki sistem perpustakaan berbasis web yang dirancang untuk mengelola data secara digital. Namun, penggunaan sistem ini masih terbatas dengan pengelola hanya memanfaatkan fitur untuk mencatat dan menyimpan data buku. Proses peminjaman, pengembalian buku, dan pencatatan kunjungan siswa masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum dimanfaatkan secara optimal meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi. Kesimpulannya, meskipun secara teknis sudah ada sistem digital, pengelolaan data perpustakaan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga diperlukan pengembangan atau penyempurnaan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, wawancara. Menggali informasi yang lebih mendalam melalui wawancara dengan petugas perpustakaan dan pengguna. Metode ini memungkinkan kami untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai pengalaman dan kebutuhan mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam menggunakan layanan perpustakaan. Ketiga, ada dokumentasi. Mengumpulkan data arsip perpustakaan dan referensi teknis sistem yang ada. Dokumentasi ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan sistem perpustakaan, serta untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam merancang sistem yang lebih efisien dan efektif. Analisis sistem yang berjalan. Berdasarkan observasi dan wawancara di perpustakaan SMP Negeri 1 Ciruas, diketahui bahwa sekolah ini telah memiliki sistem perpustakaan berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internal. Meskipun sistem ini merupakan langkah awal yang baik untuk digitalisasi pengelolaan perpustakaan, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Saat ini, pengelola hanya menggunakan fitur untuk pencatatan data buku, sehingga sistem berfungsi hanya sebagai media penyimpanan
Fitur penting lainnya seperti pencatatan transaksi, peminjaman, dan pengembalian buku belum dimanfaatkan. Proses ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis atau formular kertas yang beresiko menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan memerlukan waktu lebih lama dalam pengelolaannya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Research and Development atau R&D. Proses pengembangan sistem dilakukan secara integratif melalui prototyping dengan berfokus pada masukan dan uji coba oleh pengguna. Kedua, subjek penelitian dirancang untuk memastikan hasil yang akurat, dapat dipercaya, dan valid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Research and Development atau R&D, pengembangan sistem dilakukan secara interaktif melalui prototyping. Data dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus pada kebutuhan pengguna dan evaluasi langsung di SMPN 1 Ciruas. Usulan pemecahan masalah. 1. Masalah pendataan pengunjung perpustakaan masih menggunakan buku tamu fisik. Permasalahannya, data sulit dicari dan tidak tersimpan secara aman, rentan terhadap kerusakan dan kehilangan data, tidak adanya laporan statistik jumlah pengunjung harian, mingguan, atau bulanan, sering terjadi kesalahan pengisian atau tulisan yang tidak jelas. Usulan solusi. Yang pertama, membuat form input online untuk mencatat nama, kelas, waktu kunjungan, dan tujuan. Kedua, menyimpan data pengunjung secara otomatis dalam database sistem. Yang ketiga, menampilkan laporan jumlah kunjungan secara real time, harian, mingguan, dan bulanan. Yang terakhir, memudahkan pelacakan riwayat kunjungan pengguna. Selanjutnya, usulan pemecahan masalah yang kedua, ada proses peminjaman dan pengembalian buku belum terdigitalisasi. Permasalahannya, yang pertama, waktu layanan yang lama karena proses administrasi manual, potensi kesalahan pencatatan transaksi, sulitnya mengetahui status buku tersedia atau sedang dipinjam, tidak adanya notifikasi tenggat waktu pengembalian kepada siswa. Usulan solusi yang pertama, membangun sistem peminjaman dan pengembalian berbasis web. Yang kedua, otomatisasi status buku tersedia atau sedang dipinjam berdasarkan transaksi. Ketiga, notifikasi tenggat waktu pengembalian kepada anggota. Dan yang terakhir, riwayat peminjaman otomatis tersimpan di dalam sistem. Yang ketiga, ada masalah pencatatan data buku masih dilakukan secara manual. Permasalahannya, kesulitan dalam melakukan pencarian buku, resiko duplikasi data atau hilangnya informasi, tidak adanya integrasi antara data buku dengan transaksi peminjaman atau pengembalian. Usulan solusi yang pertama, ada input data buku lengkap dengan ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kategori. Yang kedua, ada sistem pencarian buku berbasis keyword, judul, pengarang, kategori. Yang ketiga, ada integrasi data buku dengan modul peminjaman dan pengembalian, dan yang terakhir, backup data secara berkala untuk menjaga keamanan informasi. Perangkat keras yang saya gunakan untuk mengembangkan aplikasi Slim 9 Boolean, yang pertama ada laptop yang memiliki prosesor minimal Intel Core i5, RAM 8GB dan SSD 256GB. Yang kedua, ada router atau WiFi access point, dan yang ketiga, jaringan internet. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini, terdapat beberapa perangkat lunak software yang digunakan untuk mendukung proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian sistem. Berikut adalah daftar perangkat lunak beserta fungsinya. Yang pertama, ada Slim 9 Boolean versi V9X, dan yang kedua ada Exam atau WAMP server Exam V8.2, 3 web browser boleh Google Chrome atau Microsoft Edge, dan yang keempat text editor Visual Studio Code, kelima MySQL atau PHP admin, dan yang keenam operating system minimal Windows 11. Selanjutnya ini adalah rancangan aplikasi. Yang pertama ada desain arsitektur aplikasi. Arsitektur sistem dirancang dengan model client server dengan menggunakan pendekatan web-based application. Sistem ini dibangun dengan struktur arsitektur 3-tier. Pertama ada presentation layer atau front end, dan yang kedua ada application layer back end atau logika bisnis. Ketiga ada data layer atau database.
Ada rancangan algoritma. Pertama itu bisa dimulai dengan start, login sebagai ada dua, yaitu anggota atau siswa. Yang kedua ada admin atau petugas. Ketika masuk ke menu petugas itu ada dashboard admin. Di dashboard admin itu mempunyai beberapa menu sistem. Yang pertama ada modul katalog. Bisa dilihat lihat daftar buku, tambah edit data buku, hapus data buku. Yang kedua ada modul peminjaman, itu bisa diinput inputkan ID anggota, cek riwayat peminjaman, pilih buku yang dipinjam, lalu sistem akan menyimpan transaksi peminjaman. Yang ketiga ada modul pengembalian. Itu hampir sama dengan modul peminjaman. Nah, yang keempat langsung ke modul keanggotaan. Yang pertama itu input data anggota baru. Yang kedua ada edit atau hapus data anggota. Itu bisa digunakan untuk menginputkan siswa baru. Lalu ada modul pendataan pengunjung, input data pengunjung, simpan riwayat kunjungan. Modul laporan, ada generate laporan untuk bikin laporan harian, mingguan maupun bulanan. Yang kedua ada login sebagai siswa. Siswa di sini bisa melakukan pencarian melalui fitur OPATS dan cari buku. Lalu pencarian buku berdasarkan judul, pengarang atau kategori, tampilkan hasil pencarian, lalu bisa diklik detail informasi buku. Yang ketiga ada rancangan input. Nah, ini yang pertama ada form login admin atau pustakawan. Itu sebagai admin atau pustakawan kita bisa memasukkan username dan kata sandi, lalu login sebagai admin dan akan tampil dashboard tampilan admin. Dan lalu yang kedua ada form login siswa. Siswa juga di sini bisa login. Contohnya itu akan memasukkan ID anggota dan kata sandi. Yang ketiga ada form daftar pengunjung. Di situ kita akan memasukkan ID anggota dan institusi. Institusi kalau di sini bisa jadi kelas ataupun nama sekolah tersebut. Keempat ada form tambah buku. Form tambah buku di sini digunakan untuk menginputkan buku-buku yang baru masuk agar bisa tersimpan di sistem dan transaksi langsung dengan siswa di aplikasi Slim 9 Bulian ini. Lalu ada form tambah anggota. Di sini juga ada form tambah anggota yang dimana agar memudahkan nanti untuk transaksi peminjaman, pengembalian dan melihat riwayat kunjungan siswa tersebut di perpustakaan SMP Negeri 1 Ciruas ini. Yang keempat ada rancangan proses. Rancangan proses di sini ada input data pengguna, lalu autentifikasi dan validasi peran, akses disetujui, ya. Untuk pengguna mengakses fitur sesuai role, tidak kembali ke input login. Lalu input data buku itu dilanjutkan dengan pencatatan data buku, input transaksi peminjaman, lalu proses peminjaman, lalu nanti di sistem akan tercatat status buku sedang dipinjam. Input transaksi pengembalian, proses pengembalian, status buku tersedia kembali. Input kunjungan pengunjung, pendataan kunjungan akan tercatat di sistem, itu riwayat kunjungan tersimpan. Lalu input umpan balik, evaluasi dan penyempurnaan sistem diuji dan diperbaiki. Yang terakhir ada laporan sistem, yaitu rekapitulasi data, lalu akan menampilkan laporan harian, mingguan, bulanan tersedia. Lalu di sini ada rancangan output. Nah, seperti yang sudah saya bilang di rancangan input nanti, ini merupakan yang pertama ada halaman beranda admin. Ini merupakan halaman beranda pertama kali ketika kita membuka Slim 9 Bulian sebagai admin atau pustakawannya. Lalu ada di halaman beranda anggota. Halaman ini akan menampilkan profil kita dan status pinjaman buku saat ini jika ada buku yang dipinjam, serta akan ada tanggal pengembalian untuk buku yang sedang dipinjam, serta nanti akan memunculkan notifikasi ketika tenggat waktu untuk pengembalian buku itu sudah dekat. Lanjut halaman daftar buku. Di sini kita bisa melihat
halaman daftar buku yang sudah kita inputkan ke dalam sistem. Halaman daftar anggota, di sini juga kita bisa melihat dan mengelola anggota-anggota yang masih aktif atau tidak. Di sini akan bisa kita mudah dengan kelola dengan mudah. Lalu ada rancangan output yang keempat, ada halaman laporan peminjaman. Di sini kita bisa melihat statistik harian, bulanan maupun mingguan di laporan peminjaman. Lalu ada laporan pengunjung. Di situ juga bisa memilih fitur untuk cetak halaman ini itu untuk menampilkan print out atau fisik dari statistik pengunjung yang dipilih atau harian, mingguan atau bulanan. Lalu ada rancangan database. Di sini ada book, member, author, genre, loan dan reservation. Lalu ada rancangan UI atau user interface. Ini rancangan halaman utamanya dari SLIM 9 Bulian Perpustakaan SMP Negeri 1 Cirwas. Di situ ada beberapa menu, yaitu beranda, warta perpustakaan, info perpustakaan, lokasi perpustakaan, area anggota, pustakawan, bantuan pencarian, masuk pustakawan tentang SLIM. Yang pertama itu ada area anggota. Di situ untuk kita login sebagai anggota, dan masuk pustakawan itu untuk kita masuk sebagai admin. Lalu ada halaman pencarian koleksi buku. Di situ kita bisa memilih dari menu tersebut untuk masuk ke fitur bantuan pencarian. Lalu ada rancangan halaman laporan admin. Di situ ada laporan anggota, anggota harian, bulanan atau mingguan, agar bisa terdigitalisasi dengan baik. Lalu ada rancangan halaman pengguna atau siswa. Di situ ada menampilkan profil kita, pinjaman saya saat ini. Lalu metode uji coba aplikasi. Tujuan pengujian untuk memastikan sistem informasi perpustakaan berbasis web berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan logika serta tampilan. Metode pengujian yang digunakan yang pertama ada black box testing. Fokus pada pengujian fungsi utama tanpa melihat kode sumber, memastikan fitur seperti login, transaksi peminjaman, dan laporan berjalan sesuai spesifikasi. Langkah-langkahnya, yang pertama login, verifikasi akses semua jenis pengguna. Kedua, pencarian buku, cek relevansi hasil pencarian. Ketiga, ada transaksi peminjaman atau pengembalian, simulasi proses dan validasi status buku. Dan yang keempat ada laporan, periksa akurasi laporan statistik. Yang kedua, uji validasi formulir atau form validation testing. Yang pertama, memastikan formulir input memproses data dengan benar dan menolak input tidak valid. Contoh uji validasi. Yang pertama ada form login, hanya pengguna dengan kredensial valid yang dapat masuk. Form peminjaman, cek peminjaman buku yang sudah dipinjam. Form input buku, pastikan semua kolom wajib diisi. Form upload resep dokter, validasi format file yang diupload. Lalu yang ketiga ada uji peran pengguna role based access testing. Memastikan setiap peran admin, petugas perpustakaan, siswa atau guru memiliki akses sesuai fitur yang ditentukan. Langkah-langkah: login sebagai admin, akses menu manajemen. 2. Login sebagai petugas perpustakaan, akses transaksi peminjaman atau pengembalian. Dan yang ketiga ada login sebagai siswa atau guru, akses koleksi buku dan riwayat peminjaman. Keempat ada uji responsivitas responsive testing. Memastikan aplikasi kompatibel dengan perangkat desktop, cek tampilan dan navigasi aplikasi agar tetap optimal dan mudah diakses. Kesimpulannya, metode pengujian ini dirancang untuk memastikan semua fungsi sistem informasi perpustakaan berjalan dengan baik, menjaga integritas data dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kesimpulan dari penelitian saya di Perpustakaan SMP Negeri 1 Cirwas, yaitu pengelolaan perpustakaan di SMP Negeri 1 Cirwas masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan proses pencatatan data buku, peminjaman, pengembalian, dan kunjungan menjadi lambat, tidak akurat, serta rentan kehilangan data.
Melalui pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan SLIM 9 Boolean, diharapkan dapat mengotomatisasi seluruh proses administrasi perpustakaan seperti peminjaman, pengembalian, pendataan kunjungan, dan pencarian buku secara cepat dan akurat. Sistem ini juga memudahkan siswa dan guru dalam mengakses informasi koleksi buku serta membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data secara terintegrasi dan real time. Dengan demikian, sistem ini akan meningkatkan efisiensi kerja, transparansi data, serta mendukung digitalisasi layanan perpustakaan sekolah. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.